Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 851 Era Primordial. 2 bulan bukanlah waktu yang singkat, tapi juga tidak lama. Secara umum, 2 bulan akan cepat berlalu jika seorang praktisi Siulian sedang mengasingkan diri. Setelah Lin Yun bergabung dengan Paviliun Master Plum dan yang lain, dia membagikan apa yang dia dengar dari Aliansi Suci. Semua orang terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Di masa lalu, tidak ada yang tahu bahwa era tempat mereka berada disebut era Naga Suci. Ada banyak era yang datang sebelum ini dan setiap era memiliki alam intinya sendiri. Alam inti dari era naga ilahi bernama Kunlun. Paviliun Master Plum dan yang lainnya terkejut. Saat Paviliun Master Plum mengobrol dengan Lin Yun, dia menebak bahwa ada kemungkinan besar Tuan 13 dan Master Paviliun sebelumnya pergi ke alam Kunlun. Namun, sisa tim Kekaisaran Qin besar lainnya lebih memikirkan jalan surgawi dan kompetisi 2 bulan dari sekarang. Adapun alam lain di luar alam Xuan Huang, pada dasarnya semua orang tahu tentang mereka. Alam Xuan Huang memiliki total 5 domain dan domain selatan kuno pernah berdiri di puncak alam Xuan Huang. Namun dengan pemusnahan Sekte Pedang, kekayaan di domain selatan kuno jatuh hingga hampir menjadi domain yang dilupakan oleh 4 domain lainnya. Mengenai hal ini, para tetua memperingatkan Lin Yun untuk berhati-hati dan tidak bertindak ceroboh. Namun, Lin Yun tetap tenang dan tidak khawatir. Kemudian, kelompok Kekaisaran Qin besar beristirahat sebelum mereka pergi. Kali ini, Lin Yun tidak pergi bersama mereka karena dia diburu waktu. Dia sangat ingin melakukan perjalanan ke Bukit Naga Api untuk melihat keadaan Lil Red saat ini. Jika dia pergi ke Kekaisaran Qin besar terlebih dahulu, dia akan menyia-nyiakan sekitar sepertiga dari waktu yang tersisa. Paviliun Master Plum dan yang lainnya memahami kesulitan Lin Yun. Bagaimanapun juga, Lin Yun telah menyerahkan jaminannya pada jalan surgawi bagi Aliansi Suci untuk menjaga Paviliun Pedang Ling Qiao. Aku khawatir kita tidak akan bertemu lagi setelah hari ini. Jaga dirimu dan jangan terlalu khawatir tentang Paviliun Pedang Ling Qiao. Sejak zaman kuno, sekte dengan keberuntungan yang besar telah selamat dari segala macam kesengsaraan, kata Paviliun Master Plum sambil menghibur Lin Yun. Perpisahan ini membuat Lin Yun sedih karena Paviliun Pedang Ling Qiao sangat berarti baginya dan dia memiliki banyak kenangan indah tentangnya. Sambil menangkupkan kedua tangannya, Lin Yun membungkuk, "Terima kasih telah menjagaku. Tanpa kalian, tidak akan ada Lin Yun hari ini." 8 hari kemudian, Lin Yun muncul di Bukit Naga Api. Ketika Lin Yun sampai di puncak gunung, dia melihat pegunungan yang tak berujung. Tidak seperti sebelumnya, dia sekarang berdiri di puncak generasi muda domain selatan kuno. Namun, Lin Yun masih merasa kecil di Bukit Naga Api meskipun binatang buas yang pernah dia takuti tidak lagi mengancamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah membunuh binatang buas yang menakutkan di masa lalu. Saat angin bertiup, Lin Yun dengan tajam merasakan aura ganas yang kuat. Dia akrab dengan aura ini karena itu milik binatang iblis alam jiwa surgawi yang berkuasa, Herring Naga Iblis Petir Ungu. Sepertinya itu menjadi lebih kuat. Lin Yun mengikuti aura dan merasakan bahwa Herring Naga Iblis Petir Ungu jauh lebih kuat dari sebelumnya. 9 transformasi naga biru harus kompatibel dengan binatang iblis yang memiliki garis keturunan klan naga. Ketika Lin Yun memikirkan hal ini, dia penasaran untuk melihat seberapa jauh Herring Naga Iblis Petir Ungu mengembangkan teknik pemurnian tubuh. Di sana, Lin Yun mulai mengunci Herring Naga Iblis Petir Ungu ketika perhatiannya tertuju pada lereng naga jatuh. Karena lereng naga jatuh sangat jauh, dia tidak bisa melihat gunung dengan jelas. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan niat pedang yang ditinggalkan oleh leluhur Jian Wuming. Bahkan setelah sekian lama, niat pedang abadi masih bersinar terang. Aku harus mengunjungi lereng naga jatuh setelah bertemu Lil Ungu. Lin Yun telah memahami niat pedang spiritualnya di sana. Sekarang setelah dia memahami niat pedang naga biru abadi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil langkah maju. Lebih jauh lagi, dia penasaran untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di wilayah itu. Saatnya pergi. Lin Yun melayang ke langit seperti naga. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan guncangan di bawah kakinya. Dia menggunakan ilmu menerbangkan awan. Setelah 9 langkah, dia sudah menempuh jarak 10.000 meter.
1 jam kemudian, dia melewati awan yang padat dan melewati banyak puncak yang tidak berarti. Akhirnya, dia melihat 3 puncak yang menyala di hadapannya. Ketiga puncak itu telah menjadi daerah terlarang karena suhunya yang tinggi. Di tempat itu pula Lin Yun memperoleh buah naga api. Ketika dia mendarat di tanah, sesosok tubuh kolosal turun dari langit sebelum dia bisa mengatur nafasnya. Sosok kolosal ini secara alami adalah naga iblis petir ungu. Ketika turun di depan Lin Yun, sayap kolosalnya menciptakan angin kencang. Lin Yun memandang herring naga iblis petir ungu dengan terkejut karena itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia bertanya, Lil Purple, sudah sejauh mana kamu mencapai 9 transformasi naga biru? Bentuk ke-6. Dalam istilah kalian para manusia, kultivasiku seharusnya berada di jiwa ketiga dari alam jiwa surgawi, jawab naga iblis petir ungu. Sekuat itu, Lin Yun tahu bahwa alam jiwa surgawi memiliki total 7 jiwa yang berhubungan dengan 7 lubang di alam Xiantian. Setiap terobosan tunggal akan membawa transformasi drastis dalam kekuatan seseorang, tetapi ada juga risiko tinggi dengan setiap terobosan. Lagi pula, jika fondasi seseorang terlalu dalam, kesengsaraan jiwa surgawi yang akan menariknya akan sangat menghancurkan. Jika Yu Haotian membuat terobosan, maka hasil perjamuan itu mungkin akan berbeda. Seorang ahli alam jiwa surgawi yang belum melalui kesengsaraan itu seperti kepompong, bukan kupu-kupu. Lin Yun tidak terlalu memikirkan kekuatan herring naga iblis petir ungu dan berbagi pengalamannya di perjamuan. Ketika herring naga iblis petir ungu mendengar tentang apa yang terjadi, ia berbicara, tidak heran aura yang datang darimu membuatku merasa tidak nyaman. Jadi, Anda memiliki aura naga di tubuh Anda. Aku tidak akan merekomendasikan membuat terobosan dengan aura naga. Karena ini adalah kompetisi antar alam, kamu membutuhkan lebih banyak akumulasi di alam jiwa surgawi setengah langkah jika kamu ingin menonjol. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk bersaing dengan para jenius lainnya. Menurut pengetahuan saya, alam Xuan Huang dianggap umum dibandingkan dengan alam lain. Beberapa alam yang kuat bahkan bisa menuju ke dunia yang lebih besar secara langsung. Alam-alam yang kuat itu bisa mencapai alam Kunlun secara langsung. Lin Yun terkejut karena dia belum pernah mendengar hal itu dari aliansi suci. Tampaknya aliansi suci masih menyembunyikan beberapa informasi tentang jalan surgawi, mungkin mereka tidak ingin mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Herring naga iblis petir ungu pasti mengetahui hal ini dari ingatan warisannya. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang era naga ilahi dan alam Kunlun? Lin Yun bertanya, tapi dia tidak memiliki banyak harapan untuk mendapatkan informasi. Namun, dia tahu tidak ada salahnya untuk bertanya. Herring naga iblis petir ungu merenung untuk waktu yang lama sebelum menjawab, itu terlalu lama dan saya hanya memiliki sedikit demi sedikit tentang hal itu dalam ingatan warisan saya. Era lama berakhir dengan lahirnya era baru. Era lama disebut era primordial. Di era primordial, kultivator yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan kehancuran alam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya alam bernama Kunlun yang akan ada untuk selamanya seperti benih. Ia menyerap fragmen-fragmen alam lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Dengan itu, era naga ilahi lahir. Pada awalnya, itu adalah waktu yang biadab tanpa aturan. Namun, banyak keberadaan kuno dan misterius terbangun dan menjadi raja-raja baru. Jantung Lin Yun berdegup kencang. Dia tidak benar-benar berharap herring naga iblis petir ungu tahu banyak tentang ini. Mungkin informasi ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh aliansi suci. Siapa yang mengakhiri era sebelumnya? Tanya Lin Yun. Itu sudah terlalu lama. Saya hanya memiliki sedikit ingatan, tapi saya yakin orang yang satu ini. Dia adalah pria berpakaian putih yang merobek langit dengan pedangnya, menekan banyak sekali ras. Nenek moyangku sepertinya memanggilnya. Leluhur dewa. Tidak, tunggu. Biar kupikir lagi. Oh, benar. Dewa leluhur naga biru. Ketika herring naga iblis petir ungu menyebut dewa leluhur naga biru, dia mulai meraung dengan menyakitkan saat darah di tubuhnya menjadi tidak stabil dengan tanda-tanda mengamuk. Jadi Lin Yun dengan cepat berhenti membicarakannya. Butuh waktu lama bagi herring naga iblis petir ungu untuk menenangkan diri dan auranya jelas melemah. Maaf, kenangan itu sudah terlalu lama dan hanya ini yang bisa saya ingat, kata herring naga iblis petir ungu dengan suara serak. Itu adalah hal yang menakutkan untuk mengingat sesuatu dari waktu yang sangat lama, tetapi Lin Yun telah menyelamatkan nyawanya sehingga tidak terganggu olehnya. Lin Yun benar-benar terkejut ketika dia mendengar nama, Dewa Leluhur Naga Biru, saat dia bertanya-tanya apakah orang itu masih hidup. Namun, dia tidak repot-repot bertanya. Apakah Lil Red sudah bangun? Tanya Lin Yun. Sudah, tapi,
Maafkan aku. Herring naga iblis petir ungu berbicara dengan ragu-ragu. Sudah bangun. Di mana itu? Lin Yun bersukacita dan tidak menyadari keraguan Herring naga iblis petir ungu. Bab 852 Baktut adalah bentuk utah. Kebangkitan Lil Red lebih penting bagi Lin Yun daripada rahasia dewa leluhur naga biru. Bagaimanapun juga, dia berhutang budi pada Lil Red. Dia juga tidak tahu bagaimana Lil Red berubah. Jadi dia mulai melihat sekeliling dengan gugup, takut Lil Red tidak akan mengenalinya lagi. Di puncak, Herring naga iblis petir ungu berbalik dan melihat ke arah 3 puncak yang menyala. Lin Yun sudah tidak asing lagi dengan puncak-puncak itu. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan buah naga api di sana. Puncak-puncak itu juga memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang dibaptis oleh darah naga api. Namun, itu adalah zona terlarang dengan maksud api yang menakutkan. Bahkan naga-naga iblis petir ungu pun tidak berani melangkah masuk. Jika Lin Yun tidak memahami maksud pedang spiritual, dia pasti tidak akan berani melangkah masuk ke dalam wilayah itu. Jadi sangat mengejutkan baginya bahwa Lil Red ada di sana ketika baru saja bangun. Apakah itu benar-benar ada di sana? Lin Yun tidak bisa mempercayainya. Tapi beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan raungan keras. Jika Lil Red benar-benar ada di sana, maka ia akan mengenali raungannya dan memberikan balasan. Jika tidak menjawab, maka Lil Red pasti sudah melupakan semua masa lalunya. Saat dia menunggu, dia perlahan-lahan menjadi lebih gugup. Jangan khawatirkan hal itu. Herring naga iblis petir ungu menghibur Lin Yun, tapi ada yang aneh dengan nadanya. Beberapa saat kemudian, raungan bergema dari puncak yang menyala sebagai balasan untuk Lin Yun. Sesosok tubuh langsung melayang mendekat. Segera, kuda naga darah yang baru lahir muncul dalam penglihatan Lin Yun. Itu adalah seekor binatang iblis yang dipenuhi dengan aura ganas dan segumpal aura naga. Dari jauh, itu masih terlihat seperti seekor kuda yang ditutupi dengan sisik naga yang berkilau yang terlihat seperti baju besi. Saat berlari, tanah mulai bergetar. Hebatnya, Lil Red bisa melakukan perjalanan melalui zona terlarang yang diselimuti api. Sosoknya yang kuat dipenuhi dengan kekuatan dan tanduknya bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Lil Red adalah monster iblis raja dengan garis keturunan klan naga. Lin Yun terkejut tapi dia bisa menjamin bahwa ini adalah Lil Red yang sama. Itu telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya dan bahkan memancarkan energi spiritual yang tak terbatas. Lebih jauh lagi, auranya bisa dengan mudah menekan binatang iblis alam jiwa surgawi meskipun berada di alam jiwa semu. Lin Yun hanya bisa membayangkan bagaimana Lil Red akan menjadi setelah mencapai alam jiwa surgawi. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi lebih kuat dari Herring naga iblis petir ungu. Namun, aura raja yang berasal dari Lil Red tidak dikenal oleh Lin Yun. Binatang iblis yang diselimuti baju besi sisik naga muncul di hadapan Lin Yun dalam sekejap mata. Saat auranya yang tak terbatas menyebar, rambut Lin Yun mulai berkibar tertiup angin dan dia harus menyipitkan matanya. Aura Lil Red benar-benar menakutkan dan Lin Yun akan terlempar jika dia tidak menjadi lebih kuat. Tapi sementara Lin Yun terkejut, Lil Red menyeringai dan memperlihatkan gigi gerahamnya. Pada detik itu, aura yang kuat menghilang saat Lil Red mulai tertawa seperti orang bodoh. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Lil Red sekarang adalah monster iblis raja, tapi gigi gerahamnya masih ada di sana. Mungkinkah gigi gerahamnya adalah intinya? Tepat ketika Lin Yun tersenyum, perut Lil Red mulai membengkak karena anggota tubuhnya yang kuat menjadi kurus. Lil Red tiba-tiba jatuh tengkurap karena anggota tubuhnya tidak bisa lagi menopang berat badannya. Lin Yun membeku saat melihat ini. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi babi? Mungkinkah ini adalah wujud aslinya? Bahkan dengan pengalaman Lin Yun yang luas, dia tidak bisa menahan perasaan tercengang. Lil Red masih berjuang dengan anggota tubuhnya yang kurus saat dia berusaha menyelamatkan citranya. Yang bisa Lin Yun lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf tentang itu. Aku tidak tahu bahwa itu akan berubah menjadi seperti ini. Dalam waktu setengah bulan, dia hampir memakan semua harta karun di 3 puncak yang menyala, kata naga iblis petir ungu. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya tahu mengapa Herring naga iblis petir ungu ragu-ragu sebelumnya. Jika dia berada di posisi itu, dia juga akan merasa canggung. Setelah mencerna energi spiritual, dia harus bertarung dengan banyak binatang iblis lainnya. Karena kau tidak datang, aku membiarkannya melakukan itu, kata Herring naga iblis petir ungu. Aku tidak bisa membiarkannya lagi. Aku harus membawanya pergi untuk berlatih.
Lin Yun merasa sakit kepala karena dia ingin membawa Lil Red ke jalan surgawi. Jika itu adalah lemak ini, dia tidak akan memiliki wajah untuk mengeluarkannya. Orang-orang bahkan mungkin salah mengira itu adalah babi, yang akan menghancurkan reputasinya. Ketika Herring Naga Iblis Petir Ungu melihat bahwa Lil Red tidak bisa bangun, dia meraung dan melepaskan aura yang menakutkan. Rune naga mulai menggeliat di sekujur tubuhnya sebelum beberapa petir menyambar ke arah Lil Red. Saat petir meledak, Lil Red tenggelam dalam cahaya terang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Lin Yun penuh dengan keraguan sebelum petir itu menghilang dan menampakkan sebuah bola merah di tanah. Itu tampak seperti tupai gemuk saat tanduknya yang tajam tiba-tiba menjadi bulat. Bentuk baru Lil Red sangat menggemaskan dan tidak memiliki semua prestise sebelumnya. Herring Naga Iblis Petir Ungu mulai menjelaskan, ini adalah kemampuan garis keturunan yang diperoleh kuda naga darah setelah keluar dari kepompong. Ia dapat mengambil dua bentuk, tapi ia tidak terbiasa dengan yang satu ini sehingga perlu bantuan untuk bertransformasi. Pada dasarnya, itu perlu dipukul. Lin Yun berkata dalam hati. Sebenarnya, ini adalah bentuk utamanya. Bagaimanapun, itu tidak berbeda dengan bayi yang baru saja lahir, kata Herring Naga Iblis Petir Ungu. Tidak, bentuk gigi gerahamnya adalah bentuk utamanya. Lin Yun membalas dalam hati. Segera setelah itu, Herring Naga Iblis Petir Ungu menghilang, meninggalkan Lin Yun sendirian. Lin Yun pun segera pergi karena dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu dan harus menyendiri. Dia menjadi jauh lebih kuat setelah perjamuan dan bahkan mendapatkan segumpal aura naga yang lengkap. Selain itu, dia memperoleh dua teknik bela diri keberuntungan di perbendaharaan awan naga. Dengan panen yang begitu besar, dia harus memanfaatkannya dengan baik. Apa yang dikatakan Lil Purple benar. Aku tidak bisa menggunakan aura naga untuk membuat terobosan karena aku perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Paling tidak, aku tidak boleh lebih buruk dari para jenius dari alam lain atau aku akan menjadi versi lain dari Yu Haotian. Lin Yun tidak terlalu terobsesi dengan kultivasinya, jadi dia tidak putus asa untuk membuat terobosan. Jika dia tidak akan menggunakan aura naga untuk membuat terobosan, dia bisa menggunakannya untuk mengolah sutra pedang langit biru. Untuk teknik bela diri yang lebih besar, dia perlu menggunakan sumber daya yang sangat besar. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak mutiara astral lagi. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah apakah sutra pedang langit biru akan berbenturan dengan sutra pedang Ziyuan atau tidak. 3 tahap pertama hanyalah fondasi. Jika saya lebih fokus pada sutra pedang langit biru, maka itu akan menunda kultivasi saya dalam sutra pedang Ziyuan. Selain itu, sutra pedang Ziyuan sudah berada pada tahap ke-12, jadi aku hanya memiliki 4 tahap sampai mencapai kesempurnaan. Ini adalah dilema terbesar Lin Yun karena dia pasti harus mengembangkan sutra pedang langit biru karena dia sudah mendapat manfaat besar hanya dengan 3 tahap. Belum lagi itu juga dilengkapi dengan teknik pedang. Jika tidak diberdayakan oleh sutra pedang langit biru, 13 pedang langit biru akan sangat lemah. Namun, sutra pedang Ziyuan juga tidak biasa. Meskipun tidak lengkap, dia telah mengembangkannya begitu lama. Jika itu dilahap oleh sutra pedang langit biru, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan arai pedang Ziyuan lagi. Aku akan melakukannya. Lin Yun tidak pernah goyah, jadi dia dengan cepat membuat keputusan. Sutra pedang langit biru adalah teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar. Itu berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada sutra pedang Ziyuan, belum lagi dia tidak bisa menyerah pada pedang 13 langit biru. Sedangkan untuk sutra pedang Ziyuan, tidak akan terlambat baginya untuk mengambilnya lagi saat dia mendapatkan versi lengkapnya. Oleh karena itu, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk duduk di perbatasan zona terlarang. Sutra pedang langit biru memiliki total 10 tahap. Karena 3 tahap pertama adalah fondasinya, pasti tidak akan mudah untuk dipahami. Lin Yun memandangi puncak yang menyala sebelum dia perlahan menutup matanya. Dia menenangkan dirinya dan melihat kecemerlangan yang menyilaukan di dalam tubuhnya. Dia merasa kecil dibandingkan dengan aura itu. Dia harus terus mengembangkannya untuk sutra pedang langit biru. Tidak hanya dia membutuhkan sumber daya yang sangat banyak, tapi dia juga membutuhkan pemahaman yang tinggi. Jika dia tidak memiliki keduanya, dia akan gagal dan meridiannya akan terluka. Namun, aura naga ilahi akan mencegah hal ini. Penuh dengan kepercayaan diri, Lin Yun mulai mengedarkan sutra pedang langit biru saat energi asal biru mulai mengisi meridiannya. Bab 853 Sutra Pedang Langit Biru. Ketika Lin Yun mengedarkan sutra pedang langit biru, dia juga mulai memurnikan aura naga ilahi.
Memurnikan aura naga membuat energi asal biru di meridiannya tumbuh, yang menyebabkan meridiannya membengkak. Pada saat yang sama, beberapa meridian yang tersumbat langsung dibersihkan. Wow, aura naga ilahi benar-benar membantuku maju dalam sutra pedang langit biru dengan sangat cepat. Lin Yun bersukacita karena dia khawatir sutra baru itu akan sulit untuk dikultivasikan. Namun, ternyata tidak sesulit yang dia bayangkan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Tiba-tiba, raungan naga bergema saat untaian sinar pedang biru meledak di sekitar Lin Yun. Ini adalah tanda bahwa sutra pedang langit biru miliknya telah mencapai tahap keempat. Meskipun Lin Yun tahu dia akan membuat terobosan, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi hanya dalam waktu 3 hari. Itu sedikit terlalu sulit dipercaya baginya karena dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan sutra pedang Ziyuan. Dia tidak tahu apakah itu berkat fondasi kuat yang dia peroleh dari sutra pedang Ziyuan atau apakah aura naga secara misterius membantunya. Ketika energi asal biru mengalir ke dalam dantiannya, itu terbentuk menjadi arus biru dan ungu. Warna biru melambangkan angin sedangkan warna ungu melambangkan petir. Dengan sutra pedang langit biru mencapai tahap keempat, tidak hanya dia bisa menggunakan angin, tapi dia juga bisa mengendalikan petir. Lin Yun langsung mengerti apa yang sedang terjadi saat dia mengingat penjelasan pedang sutra. Pada saat ini, sutra pedang langit biru lebih rendah dari sutra pedang Ziyuannya. Bagaimanapun juga, sutra pedang Ziyuannya berada di tingkat ke-12. Ketika Lin Yun mengamati bunga Ziyuan di tengah cincin yin yang, dia tidak bisa menahan perasaan enggan. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan mau menyerah untuk mengembangkan sutra pedang Ziyuan. Bagaimanapun, berkat sutra pedang Ziyuan dia bisa sampai sejauh ini. Itu bukan hanya teknik kultivasi sederhana baginya, tetapi itu adalah warisan yang dia sukai. Namun, teknik itu tidak lengkap. Teknik bela diri keberuntungan yang lengkap bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh seseorang di alam Xiantian, jadi dia tidak pernah menyadari kekurangannya. Karena dia hanya punya waktu 2 bulan lagi, dia membutuhkan teknik bela diri keberuntungan yang lengkap untuk bertahan hidup. Hanya dengan begitu, dia bisa mencari sutra pedang Ziyuan yang lengkap di alam Kunlun. Tiba-tiba, sebuah air mata jatuh ke dalam ruang dantiannya dan jatuh ke atas bunga Ziyuan. Itu adalah air mata dari hati Lin Yun. Maafkan aku, tapi tolong mengerti. Aku akan melengkapimu di masa depan dan menyebarkan ketenaranmu ke seluruh alam Kunlun. Lin Yun bersumpah dengan martabatnya sebagai pendekar pedang yang dipertaruhkan. Mengumpulkan pikirannya, Lin Yun terus memurnikan aura naga sebelum menuangkannya ke dalam arus biru ungu. Sebelum dia menyadarinya, 7 hari telah berlalu. Dalam waktu singkat, Lin Yun mencapai tahap kelima dari sutra pedang langit biru. Arus biru ungunya menjadi lebih besar dan mulai terlihat seperti 2 naga. Samar-samar, dia merasakan angin kencang, petir, dan energi pedang yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat dia duduk, angin dan petir memancar dari tubuhnya sebelum menjelma menjadi sinar pedang yang berputar di sekeliling tubuhnya. Fenomena yang menakutkan itu telah memanggil semua angin dan petir di lembah itu. Lin Yun bisa merasakan bahwa sutra pedang langit biru pada tahap kelima sekarang sebanding dengan sutra pedang Ziyuannya pada tahap ke-12. Dalam setengah bulan berikutnya, Lin Yun benar-benar menyempurnakan aura naga dewa dengan sutra pedang langit biru dalam upaya untuk mencapai tahap ke-6. Aura biru ungu miliknya berpadu, membentuk batang pohon besar yang dipenuhi dengan aura pedang yang tak terbatas. Saat pohon itu menjadi lebih halus, cabang-cabang mulai tumbuh. Namun, sepertinya cabang-cabang itu terhalang oleh aura pedang yang tak terlihat. Ini berarti Lin Yun tidak bisa membuat terobosan. Dia tahu bahwa dengan adanya sutra pedang Ziyuan, dia tidak akan bisa membuat terobosan sejati dalam sutra pedang langit biru. Hentikan. Lin Yun akhirnya membuat keputusan saat energi pedang yang tak terbatas terbang menuju bunga Ziyuan untuk menghancurkannya. Pada saat itu, rasanya seperti ribuan pedang telah menembus jantungnya. Lin Yun memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Tanpa sutra pedang Ziyuan menghentikan fenomena itu, batang pohon itu langsung menumbuhkan 18 cabang. Bentuk awal langit biru tri telah mekar sepenuhnya. Namun, ia tidak memiliki daun. Cabang-cabang itu mewakili 18 aura pedang yang berbeda, masing-masing dengan kemampuan yang menakutkan. Selain itu, mereka dapat menyatu dengan niat badai petirnya kapan saja. Tidak diragukan lagi bahwa sutra pedang langit biru pada tahap ke-6 telah melampaui sutra pedang Ziyuan pada tahap ke-12. Hal ini membuat Lin Yun senang sekaligus sedih. Dia sangat sedih karena sutra pedang Ziyuan miliknya hilang.
Tepat pada saat ini, ruang di mana lingkaran yin yang berada tiba-tiba bersinar terang saat total 120 kelopak bunga muncul. Kelopak bunga itu bersinar seperti bintang di malam hari. Ketika Lin Yun melihat ini, dia menjadi sangat bersemangat sampai dia menangis. Sutra pedang Ziyuan masih ada. Kemudian, Lin Yun menyadari bahwa kelopak bunga itu bertebaran. Ketika dia melihat lebih dekat, itu tampak seperti susunan pedang yang tak terbatas telah menyelimuti pohon langit biru. Dia bisa merasakan bahwa sutra pedang Ziyuan tidak lengkap dan ada banyak tempat yang kurang. Tapi meskipun begitu, itu adalah garis besar yang indah dari susunan yang megah. Dengan jangkauan Lin Yun, dia hanya bisa melihat satu sudut saja. Jika itu masalahnya, saya bisa memelihara sutra pedang Ziyuan sambil mengolah sutra pedang langit biru. Jika sutra pedang langit biru saya mencapai puncak pada akhirnya, itu bisa memperbaiki sutra pedang Ziyuan. Lin Yun menyadari bahwa dia harus berusaha 2 kali lipat untuk mendapatkan setengah dari hasilnya. Lin Yun sudah bersiap untuk menyerah pada sutra pedang Ziyuan. Namun, itu tetap ada, jadi dia akan memiliki dasar yang kuat untuk menyelesaikan sutra pedang Ziyuan di masa depan. Mungkin ini terjadi karena mereka memiliki atribut yang berhubungan. Jika itu adalah teknik bela diri keberuntungan yang dikaitkan dengan api, hasilnya mungkin akan berbeda. Lin Yun hanya bisa menebak alasannya. Lin Yun tidak terlalu memikirkannya dan membuka matanya yang bersinar seperti kilat. Ketika Lin Yun melihat ke kejauhan, dia mengunci zona terlarang dari gunung yang menyala. Dengan satu pikiran, salah satu cabang pohon patah dan jatuh ke telapak tangannya. Petir halus mulai berderak di telapak tangannya yang tampak seperti pedang dan naga. Saat mereka mengembara di sekitar telapak tangannya, energi angin dan petir menjelma menjadi lautan pedang. Sutra pedang naga biru abadi. Dengan jentikan jarinya, petir di telapak tangannya memasuki jarinya dan melesat keluar. Seketika, sebagian dari gunung yang menyala itu terpotong. Sebuah ledakan besar datang dari gunung, yang mengejutkan Lin Yun karena dia tidak menyangka serangannya begitu cepat. Kecepatan apa? Aku bahkan tidak menggunakan jentikan jari ilahi atau sutra pedang Ziyuan. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku menggunakan semua cabangnya. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam dengan ketertarikan yang memenuhi matanya. Bab 854 2 bulan mendekati. Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Detik berikutnya, kelopak bunga Ziyuan mulai menari. Kemudian, dia mengedarkan sutra pedang langit biru, menyebabkan energi asal dari 2 teknik kultivasi mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera, sinar pedang biru ungu yang menakutkan meledak dari tubuh Lin Yun. Angin yang kuat mengalir ke sekelilingnya saat petir menderu di sekeliling Lin Yun. Saat energi asal yang tak terbatas memenuhi tubuhnya, rasanya seperti dia akan meledak. Lin Yun menekan jarinya pada ibu jarinya saat auranya melonjak dengan keras dari cahaya biru ungu yang menyelimuti dirinya. Pada saat ini, aura pedang naga biru abadi yang tak terbatas menyebar saat petir berderak di langit dan angin kencang bertiup melewatinya. Jentikan jari ilahi. Setelah mengumpulkan kekuatannya, Lin Yun menjentikkan jarinya. Sebuah pemandangan indah terbentang saat 120 kelopak bunga Ziyuan saling bertautan. Puncak api yang telah dikunci oleh Lin Yun sebelumnya sekarang tenggelam dalam ratusan sinar pedang. Itu tampak seperti air terjun perak yang menyelimuti gunung itu saat gunung itu berubah menjadi debu. Ketika sinar pedang menghilang, hanya 2 puncak yang tersisa. Lin Yun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat melihat pemandangan yang menakutkan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan meratakan seluruh gunung dengan jentikan jarinya. Kemudian, dia teringat apa yang terekam dalam jentikan jari ilahi. Setelah mencapai level yang tinggi, seseorang bahkan dapat menebang sebuah bintang dengan sekali jentikan. Di masa lalu, dia berpikir bahwa itu berlebihan, tetapi sekarang tampaknya mungkin. Pada saat ini, Lin Yun telah menghabiskan hampir semua energi asalnya. Butiran keringat jatuh dari dahinya saat dia merasa sangat pusing. Itu agak melelahkan. Aku harus mengubahnya sedikit atau aku tidak akan berdaya setelah melepaskannya. Lin Yun tersenyum pada dirinya sendiri setelah dia menerima semuanya. Kemudian, dia mengedarkan sutra pedang langit biru, yang memanggil pohon langit biru dan angin topan. Dengan pemikiran sederhana, petir mulai muncul di tornado. Dari jauh, tampak seperti Lin Yun memiliki tornado ungu. Perlahan-lahan, Lin Yun melepaskan niat pedang spiritualnya ke dalam tornado. Pada saat ini, tornado terasa seperti pedang yang tajam. Pergi! Lin Yun berteriak. Saat tornado petir meraung, ia bergerak beberapa ribu meter dalam sepersekian detik dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
3 hari lagi berlalu dan Lin Yun akhirnya mengkonsolidasikan pedang sutra di tahap ke-6. Pada saat yang sama, dia juga membuat beberapa peningkatan dalam niat petirnya. Saatnya berlatih 13 pedang langit biru. Lin Yun beristirahat sejenak sebelum mengeluarkan kitab kuno itu. 3 tahap pertama dari Sutra Pedang Langit Biru adalah untuk fondasi sementara kekuatannya akan terungkap pada tahap ke-4 sampai ke-6. Jurus ke-7 hingga ke-9 bisa disebut sebagai jurus pamungkas karena masing-masing jurus memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Adapun bentuk ke-10 hingga ke-12 adalah jurus pembunuh, sedangkan bentuk ke-13 digambarkan sebagai jurus terlarang. Bakat Lin Yun di jalur pedang sangat luar biasa dan tidak ada seorang pun di alam Xuan Huang yang bisa dibandingkan dengannya. Dengan bakatnya, dia berhasil mencapai tahap ke-6 dalam Sutra Pedang Langit Biru. Ketika dia membaca buku itu lagi, dia menyadari bahwa teknik pedang itu sulit. Namun, mempelajari serangan pamungkas seharusnya tidak terlalu sulit baginya. Kilat Langit Biru. Setelah menghabiskan 4 jam untuk memahami teknik tersebut, Lin Yun membuka matanya dan melayang ke langit. Dia menghunus pedangnya dan memasuki zona terlarang sementara pohon langit biru melayang di belakangnya. Kemudian, pohon itu berubah menjadi sinar pedang yang langsung menekan api di sekitarnya dan mengirisnya seperti mentega. Lin Yun bahkan tidak menggunakan niat pedang spiritualnya dengan serangan ini. Kemampuan penghancur yang luar biasa. Lin Yun terkejut karena dia pernah mengalami zona terlarang sebelumnya. Jika dia tidak menggunakan niat pedang spiritualnya, memasuki zona terlarang dengan fisik pertempuran naga biru akan mengakibatkan kematian. Tapi sekarang, dia benar-benar menekan api yang melonjak dengan satu pedang. Angin mengembunkan kayu azure. Sebelum api bisa menyapu lagi, Lin Yun melepaskan pedang keduanya. Gumpalan aura pedang menyebar dari pohon langit biru yang menciptakan 10 jurang yang menakutkan di tanah. Dengan jurang-jurang itu, zona terlarang hampir hancur. Langit penghancur aura. Lin Yun mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya, merobek awan menjadi 2. Sinar pedang mengiris puncak api yang berjarak 1000 meter. Selain itu, potongannya halus dan jelas. Ketiga bentuk ini hanya untuk fondasi, tapi kekuatan mereka sudah melampaui pedang tuan. Namun, itu masih kurang dibandingkan dengan dominasi tertinggi dan penghancuran Terania. Itu akan tumbuh dalam bentuk ke-4 dan ke-6. Teknik pedangnya sangat kuat, tapi Lin Yun masih belum terlalu puas. Dia tidak mahir dalam bentuk-bentuknya dan dia juga tidak menggunakannya dengan niat pedang spiritualnya. Namun, dia punya banyak waktu untuk mencapai tingkat yang memuaskan. Lin Yun berniat untuk memahami bentuk ke-4, ke-5, dan ke-6 sebelum menuju ke Gunung Xuan Huang. Jika memungkinkan, dia juga ingin menguasai setidaknya satu jurus pamungkas. Sementara itu, di Gua Langit Ziyue, Yu Haotian akhirnya pulih dari luka-lukanya. Namun, seluruh anggota sekte memasang wajah khawatir. Yu Haotian masih jauh dari kondisi puncaknya meskipun dia telah pulih dari cederanya. Pukulan Lin Yun terlalu kejam, membuat Yu Haotian bahkan lebih lemah dari sebelum perjamuan. Praktis sia-sia baginya untuk mendapatkan kuota dalam kondisi seperti ini. Biarkan dia menerima warisan. Jika tidak, dia akan benar-benar lumpuh, kata seorang tetua saat dia melihat ke arah ketua sekte Gua Langit Ziyue. Bukankah itu terlalu berbahaya? Yu Haotian mungkin berada di alam jiwa surgawi, tapi dia belum mengalami kesengsaraan. Dia bahkan belum membuka jiwa pertamanya, belum lagi dia baru saja pulih dari lukanya. Jika dia gagal, waktu berikutnya warisan terbuka akan menjadi 1 milenium dari sekarang. Tapi jika dia tidak menerima warisan, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki jalan surgawi. Kita harus bertanya pada utusan iblis tentang hal itu. Para tetua mendiskusikannya sebelum mereka mulai mengutuk Lin Yun. Itu semua adalah kesalahan Lin Yun. Tanpa Lin Yun, Yu Haotian akan menjadi juara dan akan menyempurnakan aura naga. Akan lebih baik lagi karena dia memiliki panen yang besar di perbendaharaan awan naga. Tepat pada saat ini, aula terbuka dengan seorang penatua masuk. Detik berikutnya, semua orang menjadi hormat, salam, utusan iblis. Utusan iblis juga merupakan ayah King Ruoyou yang dikatakan sebagai seorang Empirean. Di belakangnya berdiri King Ruoyou dan Yu Haotian. Tetua itu berbicara, tidak perlu bertarung lagi. Altar akan dibuka malam ini dan Haotian akan menerima warisan. Adapun hasilnya, itu akan tergantung pada keberuntungannya. Bagaimanapun, dia tidak punya pilihan setelah kalah dari Lin Yun. Sialan. Yu Haotian langsung merasakan dadanya sakit saat mendengar nama itu. Penghinaan yang dia derita dalam perjamuan itu memungkinkannya untuk mengalami transformasi.
Selain itu, tidak ada seorang pun di aula yang berbicara sepatah kata pun karena utusan iblis sudah membuat keputusan. Yu Haotian telah pulih dari lukanya dengan kesempatan untuk memanggil roh iblis. Tapi Zhao Wuji, yang juga terluka oleh Lin Yun, tidak seberuntung itu. Dia lumpuh meskipun Sekte Petir Valet menggunakan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mengundang ahli spiritual terbaik. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Sekte Petir Valet harus menyerah. Bahkan jika mereka berhasil menyelamatkan Zhao Wuji sekarang, kekuatannya akan sangat terpengaruh. Praktis tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kualifikasi ke jalan surgawi, jadi akan sia-sia untuk menggunakan lebih banyak sumber daya. Para jenius lain di 10 besar semuanya berkultivasi dengan getir karena mereka tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit melawan para jenius dari domain lain. Namun, mereka tetap harus memberikan yang terbaik karena ini adalah kesempatan langka bagi mereka. Jika mereka bisa mendapatkan sesuatu, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi mereka. Lagi pula, mereka bisa bergabung dengan sekte yang kuat di alam Kunlun. Bab 855 bergegas ke Gunung Xuan Huang. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Di pegunungan tak terbatas di perbatasan domain selatan kuno, beberapa orang tiba di puncak yang menjulang tinggi. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka saling memandang dan menemukan bahwa mereka adalah bagian dari 10 besar. 4 orang yang hadir adalah Bai Lixuan, Jiang Ziye, Nangong Wanyu, dan Mu Han. Mereka semua menerima slip giok dari aliansi suci yang memandu mereka ke lokasi ini. Sepertinya kalian berdua mendapat banyak keuntungan dalam 2 bulan terakhir, kata Mu Han sambil melihat sekeliling. Dia bisa merasakan aura pedang yang familiar dari Bai Lixuan. Mata Bai Lixuan berkedip-kedip seperti kilat dengan jejak aura naga yang samar. Mu Han menduga bahwa Bai Lixuan menggenggam aura pedang naga biru, tapi dia tidak tahu seberapa kuat itu. Adapun Jiang Ziye, kultivasinya sangat dalam dan tak terduga. Rasanya seperti dia akan memasuki alam jiwa surgawi kapan saja. Tetapi fakta bahwa dia tidak memilih untuk membuat terobosan berarti ambisinya tidak kecil. Aku khawatir aku tidak bisa dibandingkan denganmu, senyum Jiang Ziye. Dia bisa merasakan bahwa niat pedang Mu Han berada pada tingkat yang sama dengan niat pedang Lin Yun sebelum memasuki perbendaharaan awan naga. Kau pikir aku memahami maksud pedang spiritual, kan? Mu Han bersikap santai tentang hal itu, tetapi tersenyum pahit. Saya membuat beberapa peningkatan dalam niat pedang spiritual setengah langkah, tetapi saya masih kurang. Saya sekarang mengerti apa itu monster Lin Yun. Semakin tinggi pencapaian seseorang dalam jalur pedang, semakin baik mereka akan memahami betapa sulitnya untuk memahami intisari pedang spiritual. Mu Han tidak berani membayangkan lawan menakutkan seperti apa yang dia temui saat itu. Mendengar kata-kata Mu Han, Bai Lixuan, Jiang Ziye, dan Nangong Wanyu terkejut. Bukankah ini berarti kekuatan Mu Han saat ini lebih rendah dari Lin Yun sebelum perbendaharaan awan naga? Bukankah itu sedikit terlalu menyedihkan? Saat mereka berbicara, 2 orang lagi tiba. Pendatang baru itu adalah Wu Xiaotian dan Zhu Qingshan. Mereka bertemu satu sama lain di sepanjang jalan, jadi mereka memutuskan untuk berkumpul. Namun, mereka tetap diam sepanjang waktu karena mereka tidak benar-benar berteman. Hehe, apa yang kalian bicarakan? Wu Xiaotian bertanya dengan nada bersemangat. Mereka dengan cepat memberitahu Wu Xiaotian apa yang terjadi. Apakah Lin Yun benar-benar mengerikan? Jadi seberapa kuat Lin Yun menjadi setelah 2 bulan? Wu Xiaotian menghela nafas. Jiang Ziye bergumam pada dirinya sendiri, tidak banyak kuota untuk jalan surgawi. Kudengar 5 domain hanya memiliki 8 kuota. Sedikit sekali. Jiang Ziye, seberapa kuat para jenius lain dari domain lain? Dari perjamuan sebelumnya, Yu Haotian akan berada di 5 besar di peringkat awan naga untuk domain lain. Sedangkan untuk Zhao Wuji dan Yan Longzi, mereka akan kesulitan untuk masuk 10 besar. Saya benar-benar tidak yakin tentang perjamuan ini. Bagaimanapun, Lin Yun sendiri sudah menjadi variabel yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perbendaharaan awan naga muncul karena dia dan kita bahkan bisa mendapatkan kekayaan. Jiang Ziye berkata setelah ragu-ragu sejenak. Dia tidak ingin mempengaruhi kepercayaan siapapun. Bagaimanapun, domain selatan kuno berada di peringkat terbawah dari alam Xuan Huang. Jika Yu Haotian hampir tidak bisa masuk ke 5 besar untuk domain lain, akan sulit bagi semua orang di sini untuk masuk 10 besar. Akan lebih sulit lagi bagi mereka untuk bersaing memperebutkan 8 kuota. Satu-satunya harapan mereka adalah bahwa perbendaharaan awan naga telah muncul di domain selatan kuno.
Tepat ketika kelompok itu terdiam, tornado yang berkedip-kedip dengan petir dengan cepat mendekat. Apa itu? Semua orang harus menyipitkan mata mereka dari angin karena badai petir yang datang membuat mereka merasa tidak nyaman. Wajah semua orang menjadi muram saat tornado mendekat. Sudah lama sekali. Dalam sekejap, sesosok biru jatuh dari langit saat tornado menghilang. Itu adalah Lin Yun. Dia tidak punya banyak waktu ketika aliansi suci memberinya slip giok, jadi dia harus menggunakan tornado untuk melakukan perjalanan. Lin Yun, Bai Lixuan dan yang lainnya terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan menyebabkan fenomena seperti itu. Mereka semua tahu bahwa Lin Yun akan menjadi jauh lebih kuat dalam 2 bulan, tapi tidak sebanyak ini. Lin Yun saat ini terasa tak terduga bagi mereka semua. Kakak Lin, bukankah kekuatanmu sedikit terlalu berlebihan? Mu Han tersenyum pahit saat dia menanyakan pertanyaan yang ada di hati semua orang. Lin Yun memegangi Lil Red yang berada dalam bentuk tupai sambil tersenyum, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. 2 bulan yang lalu, dia bisa dengan mudah mengalahkan semua orang dengan niat pedang naga biru abadi. Setelah mengembangkan Sutra Pedang Ziyuan dan Sutra Pedang Langit Biru bersama-sama, kekuatannya telah melampaui setiap orang jenius yang ada. Dia bahkan berlatih pedang 13 Langit Biru, yang memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Mungkin hanya orang-orang dari dunia lain yang bisa membuatnya merasa tertekan. Kakak Yun terlihat lebih tampan sekarang. Sebuah tawa kecil terdengar saat Yue Weiwei muncul di hadapan semua orang. Ini membuat mata semua orang berbinar. Mereka tidak tahu apakah Lin Yun menjadi lebih tampan setelah 2 bulan, tapi Yue Weiwei pasti menjadi lebih menawan. Setelah beberapa saat, Yu Haotian tiba. Setelah pulih dari cederanya, tidak ada perubahan pada penampilannya. Namun, dia merasa seperti orang yang sama sekali berbeda saat dia memberi semua orang sensasi yang menakutkan. Dia tidak lagi memiliki aura yang mendominasi seperti sebelumnya dan lebih mirip dengan Zhu Qingshan. Semua orang menatap Yu Haotian dengan aneh sebelum menjauh darinya. Yu Haotian menyeringai seolah-olah dia tidak peduli dengan tindakan mereka. Dia bahkan tidak melirik Lin Yun. Sebaliknya, dia terkikik pada dirinya sendiri, hehe. Lin Yun mengerutkan kening karena dia bisa merasakan aura berbahaya yang datang dari Yu Haotian. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan perasaan itu dengan kata-kata. Dengan itu, selain Zhao Wuji, semua orang ada di sini. Tidak ada yang menyangka Zhao Wuji akan hadir. Pada saat ini, seekor binatang iblis udara bersayap emas menerobos awan dengan sesepuh aliansi suci di punggungnya. Binatang iblis itu mengepakkan sayapnya dan muncul di depan mereka dalam sepersekian detik. Kedatangan sesepuh itu membuat semua orang terdiam. Zhao Wuji tidak mati, tapi dia dilumpuhkan. Sekte Petir Valet telah menyerah pada kesempatan ini, kata sang hakim. Semua orang menoleh untuk melihat Lin Yun dengan kaget karena mereka tidak pernah menyangka dia bisa melumpuhkan Zhao Wuji dengan satu serangan. Namaku King Tu dan aku akan membawa kalian ke Gunung Xuan Huang. Ayo. Sang hakim memperkenalkan dirinya sambil memandang semua orang yang hadir. Lin Yun dan yang lainnya melompat ke punggung binatang iblis udara itu. Binatang iblis itu lebih besar dari yang dibayangkan Lin Yun. Ayo pergi. King Tu dengan lembut menepuk binatang iblis itu dan pergi. Binatang iblis itu disebut burung pipit emas yang mendalam. Ia memiliki kecepatan yang cepat karena rune spiritual yang ada di sayapnya. Setiap kali dia mengepakkan sayapnya, rune spiritual itu akan berkedip-kedip. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun melihat seekor binatang iblis yang terlahir dengan rune spiritual yang membentuk susunan yang rumit. Susunan itu akan beredar seolah-olah melahap semua energi spiritual yang dikaitkan dengan angin di dunia. Dalam perjalanan, King Tu berbagi informasi tentang domain-domain lainnya. King Tu menjelaskan bahwa mereka sedang menuju ke Gunung Xuan Huang, yang merupakan gunung suci yang penuh dengan misteri. Ada sebuah kota di bawah Gunung Xuan Huang yang disebut Kota Loneski karena gunung tersebut bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh siapapun. Kota ini secara alami menjadi tempat paling populer di seluruh alam Xuan Huang. Kelompok ini akan beristirahat di Kota Loneski selama beberapa hari sebelum pergi ke ujian. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun mendengar tentang alam lain. Selain domain selatan kuno, ada juga domain utara gundukan, domain barat gunung, domain timur kasa, dan domain mendalam. Alam Xuan Huang memiliki total 5 domain dengan domain selatan kuno berada di peringkat paling bawah. Domain ini praktis dilupakan oleh domain-domain lainnya. Menurut kata-kata King Tu, para jenius dari domain lain jauh lebih kuat. Juara mereka setidaknya sekuat Lin Yun.
Jadi tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sengit jika Lin Yun bahkan tidak dijamin mendapat tempat berdasarkan kekuatannya. Setelah menghitung tempat yang tersisa, semua orang menjadi pemakaman. Secara realistis, tidak termasuk sang juara, hanya ada 3 kuota lagi yang bisa diperebutkan. Kuota terbatas, jadi sebagian besar dari kalian ditakdirkan untuk tersingkir. Namun, kalian juga bisa mendapatkan kualifikasi untuk berkultivasi di Gunung Xuan Huang. Ini akan menjadi keberuntungan besar bagi kalian bahkan jika kalian tidak bisa masuk ke jalan surgawi. King Tu berbalik dan memandang semua orang sebelum tatapannya berhenti pada Lin Yun. Lin Yun, ini adalah kesempatan yang langka, jadi jangan mempermalukan aliansi suci domain selatan kuno. Jika kita bahkan tidak bisa mendapatkan 1 kuota pun, itu akan memalukan bagi kita. Seharusnya tidak ada masalah, kata Lin Yun. Dia cukup yakin bahwa dia bisa mendapatkan kuota. Jika tidak, dia akan mengecewakan kekayaannya di perbendaharaan awan naga. Yu Haotian tersenyum menakutkan, tidak akan begitu pasti jika domain mendalam mengeroyokmu. Semua orang menatap kotor ke arah Yu Haotian begitu mereka mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, ini melibatkan kebanggaan domain selatan kuno mereka. Tidak baik bagi para jenius domain selatan kuno untuk bertarung di antara mereka sendiri. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena nasihat Yue Weiwei muncul di kepalanya. Dia harus menyingkirkan Yu Haotian atau Yu Haotian akan menjadi ancaman baginya. Saya hanya berbicara dengan santai. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Yu Haotian tersenyum santai sambil mengangkat bahu.